Bismillah, 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 Bismillah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita mengawali hari kita dengan kebaikan. Karena sejatinya kehidupan kita sehari ini sangat ditentukan oleh keadaan hati kita di pagi hari. Jadi kalau pagi-pagi wis nesu-nesu, maka biasanya seharian bakal muring-muring. Jadi kalau pagi hari perasaannya sudah nggak enak, maka seharian kita akan mudah merasa tidak nyaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita begitu bangun tidur, yang pertama kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Mengawali hari dengan rasa bersyukur, mengawali hari dengan happy. Maka siapa aja yang bisa mengawali paginya, harinya dengan rasa senang, seharian itu akan mudah sekali bagi dia untuk merasa senang. Ini yang perlu dibiasakan teman-teman semuanya. Tidak hanya ucapan di bibir, akan tetapi bagaimana kita betul-betul menghayati. Begitu bangun tidur, bersyukurlah, karena tidak ada alat-alat yang sedang nempel di tubuh kita, tidak sedang memakai oksigen, tidak memakai alat pacu jantung, ya, sehat walafiat. Ini bersyukur mata bisa terbuka, begitu kaki menyentuh lantai bersyukur saya masih bisa berjalan, dan seterusnya. Alhamdulillah. Insya Allah dengan modal rasa senang ini, rasa syukur ini, seharian itu akan menjadi indah bagi kita. Karena sejatinya dunia ini akan indah karena hati kita yang indah. Dunia ini akan menarik karena hati kita baik. Maka pagi hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana agar kehidupan kita ini bahagia dunia dan akhirat. Kita ingin semuanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sukses, di akhirat juga sukses. Ini prinsip seorang mukmin. Jadi jangan hanya ingin sukses di akhirat, wong di sana belum jelas. Ya. Di sana belum jelas mesti masuk surganya. Walaupun memang ada jaminan selama kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini dialog Rasulullah dengan malaikat Jibril ini.
Apa yang membuatmu puas ya Muhammad? Pemberian apa yang membuat engkau puas? Akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sampaikan kepada Jibril, ya Jibril, yang membuat aku puas, satu-satunya hal yang membuat aku puas dan senang adalah bila tidak ada satupun umatku yang masuk neraka. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang membuat Rasulullah puas, senang. Hidup beliau tenang, meninggalnya dalam keadaan tenang apabila ada jaminan dari Allah bahwa umatnya nanti tidak ada yang masuk neraka. Masya Allah. Ya, siapa umat Muhammad ini? Mereka adalah orang-orang Muslim yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Makanya alhamdulillah, apabila hari ini kita dianugerahi Islam ini tanpa kita minta. Mungkin ada di antara kita ini yang tidak pernah masuk Islam. Ya, siapa yang masuk Islam sini? Ada nggak? Wonten Pak? Ada yang baru masuk Islam sini? Berarti kita nggak pernah masuk Islam. Ya, adik-adik pernah masuk Islam? Piye jawabnya ngono? Ya nggak usah masuk karena kita nggak pernah keluar. Ya, nggak usah masuk karena kita nggak pernah keluar. Orang masuk itu karena di luar. Ini untuk menangkal ilmu ini, untuk menangkal kadang-kadang ada orang mengaku sakti, pinter, kiai hebat, Islammu belum sempurna. Karena ditanya kapan kamu masuk Islam, kemudian nanti tajdid syahadatain, diperbaiki lagi syahadatnya, nikahnya diulang lagi. Kenapa? Karena merasa belum resmi masuk Islam. Jawabannya gampang. Ngapain saya masuk Islam? Karena memang saya tidak pernah keluar. Begitu ceprot lahir langsung Islam, ditandai dengan azan di telinga kanan, kan begitu. Nggak usah diperdebatkan masalah hukumnya, ya. Disambut dengan azan di telinga kanan, bayi-bayi yang baru lahir begitu. Aja di setel nih dangdut, mencampur sari. Suara yang masuk pertama adalah kalimat Allah. Azan. Ketika meninggal dunia, dia disolati. Cukup disolati tanpa diazani lagi. Solat yang nggak ada azannya apa? Solat jenazah. Di sini solat jenazah pakai azan nggak? Mboten Pak nggih? Azannya kapan? Azannya ketika bayi dulu. Azannya ketika bayi dulu, hingga kehidupan ini seakan-akan antara azan dengan solat. Gitu. Pas datang disambut dengan azan, meninggal dunia diiringi dengan sholat tanpa azan lagi. Maka kehidupan kita ini sejatinya adalah untuk sholat. Kehidupan kita ini hanya untuk apa? Sholat. Ngarit, napa malih? Nang kebun, belajar, itu hanya sambilan. Utamanya apa? Sholat. Dari waktu ke waktu kita ini hanya nunggu waktu sholat. Yang lainnya itu hanya apa? Tambahan. Sampai akhirnya kita disolatkan. Insya Allah kalau hidup kita itu punya prinsip seperti itu, mulia kita ini. Kita bisa nonton tuh orang-orang di Saudi misalnya, ya Allah. Ini terus terang Pak nggih. Kalau kita itu ke sana itu heran. Kadang-kadang jam 09.00 cik baru ngantor, jam 10 baru ngantor. Ya, muales ketaran niku. Ngapain sebentar beres-beres waktu azan zuhur, ke masjid semuanya. Setelah itu kemana? Enggak ngantor lagi, cari makan.
duduk santai ya toh. Linggo-linggo sak jam 2 jam balik nang kantor dilut azan asar budal nang masjid. Balik lagi ke kantor sebentar pulang sudah. Jauh etos kerjanya dengan orang-orang kita. Tapi makmur pundi, Pak. Sugih endi aja le. Awake dhewe iki nyambut gawe saurunge subuh wis budal nang Tegal. Nggih. Nggih napa nggih? Golek napa niku? Golek pakan. Nurut banyu apa golek pakan nggih sapi nggih wedhus nggih. Lek mriki kagem napa, Pak? Ini daerah-daerah radi ngandhap kan nek saurunge subuh wis budal golek pakan nggih wedhus nggih sapi. Sapi nih turu. Lha piye ta? Ayo ta, wong terus jenengan budal nang Tegalan, nang alas golek rumput. Jam 7 jam 6 turun ngono kuwi ngeki pakan sapi wedhus. Dek urung sarapan. Iki jane ke bose iki awakmu apa? Piye ta iki? Juragane iki sapi apa kowe? Sapine kon turu menak, manggon menak, sing rekoso kok kowe. Lho, awake dhewe iki ya lucu. Krasa barang kuwi. Astagfirullah. Makanya jamaah sekalian nek iso ki aja terus nang kebun ngono. Ya salat yang pergi ke pasar juga begitu, nggak apa-apa ke pasar, tapi begitu waktunya subuh ya sholat subuh ngoten nggih. Nurut banyu ya ngono. Golek banyu nipu tangi kaya ngono ya kan dhisik nasibmu ya ngono kuwi wae. Apa dadi tambah sugih ngono to? Nggih, Pak. Tibake ya ora iki. Sementara di sana ada orang-orang yang kerjanya santai kok makmur uripe. Berarti eneng sing salah iki. Kita niku pengine sugih apa kerja, Pak? Piye, Pak? Pengine kerja apa pengen sugih? Iya dah. Kan begitu tuh. Lek pengen mau kerja ya ngono kuwi nyambut gawe ya terus ora sugih-sugih kuwi. Pengine awake dhewe kan sugih mulya nggih ta? Piye carane kerjane ora sepiro tapi hasile akeh. Kan ngoten ta? Ya ditiru mawon wong Arab niku wau. Kerjanya sedikit tapi hasilnya banyak berlimpah. Iso ta Pak? Iso. Nah, ini kita ngaji ini pelan-pelan ini. Piye carane awake dhewe ben dadi wong sugih, mulya uripe donya akhirat. Karena kita hidup di dunia ini kan bukan untuk kerja. Eneng ora ayate kon kerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Nggih ibadah lah. Utama ibadah ya salat itu. Nah kok kowe nyambut gawe ninggalne salat. Berarti awake dhewe ning kene iki prinsipe nggih apa? Nggih nyambut gawe. Ora nggih ngibadah. Leres napa keliru niku? Kalau kita masih ngebot nih nyambut gawe timbangane ngibadah berarti awake dhewe kuwi pripun? Salah. Gitu, salah. Jadi perangkat desa kerjane ngluyur ora tau ning kantor. Dolan mbok teko ngendi-ngendi. Umpamane ngoten nggih. Atau kerja di kantoran yang lain, enggak pernah masuk dia. Tapi sibuk untuk hal yang lain. Kira-kira pas gajian entuk napa mboten ngoten niku. Kerja ning pabrik ora tau mlebu pabrik. Padahal dia digaji karena kerjanya kok iki malah ora tahu mlebu ning perusahaan. Entuk gaji napa mboten, Pak? Bu, Dek, ora entuk. Tugasmu kok ngibadah kok malah sruwegep nyambut gawe. Makane ora diparingi, ngoten lho, Pak. Saiki lek pengen ngrubah nasib dirubah dari napa? Dari cara hidup yang pertama-tama saya hidup ini untuk beribadah, ngepenke ibadah sik.
Piye-piye salat niku sing paling penting, paling utama. Dimulai dari situ dulu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, prinsip untuk kita bahagia yang pertama niku napa? Ati tenang. Ati tenang. Siapa saja yang hidupnya itu enggak tenang hati ini, angel untuk bahagia. Nah, tenangnya hati itu ketika kebutuhannya dipenuhi. Awake dhewe niki ngelih Pak nggih, luwe ngono. Wis luwe kaya ngono, ngrungokne nek wong nyanyi kira-kira ilang apa ora? Luwene niku. Pripun? Ya cepet tetap luwe gitu. Obate luwe niku nggih nggih mangan. Obate ngelak ya ngombe. Nah saiki awake dhewe duwe ati niku lho, punya jiwa, punya roh niku nggih butuh panganan. Butuh panganan, tapi awake dhewe ora tau ngerti panganane apa. Makane jarang dikai pangan. Panganane ati niku zikrullah. Nggih, panganane ati niku zikrullah. Aku duwe apa-apa tapi atiku kok ora tahu tenang iki ning apa ta iki. Para ulama menyampaikan bahwasanya kegelisahan hidup seseorang karena batinnya, karena hatinya, karena rohnya tidak diberi makan, itu lebih resah dibanding ketika perutnya tidak diberi makan. Jadi kehausan, kelaparan batin, rohani itu jauh lebih serius. Angka bunuh diri jamaah sekalian di Korea itu makin hari makin menggila. Padahal negara ini ya sugih, makmur. Goro-goro potongan rambut itu dikritik. Jadi ada masang di sosial media bar potong rambut ngaten niku lho. Ngono ki dikomentari oleh netizen, dikomentari oleh orang-orang, oh potongan rambut tuh elek. Ah ngono ki ya bunuh diri tuh. Gampang wae itu. Ya Allah. Terus ngono pedhot karo pacare bunuh diri. Diseneni wong tuane bunuh diri. Sampai ada satu tempat khusus untuk bunuh diri di sana. Ada disediani. Termasuk di Jepang juga begitu, ada tempat khusus untuk harakiri, untuk bunuh diri. Angkanya makin hari makin bertambah. Padahal semuanya cukup. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ngerti. Ada bagian dari tubuhnya niki yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Napa niku? Kebutuhan batin, kebutuhan rohani. Apa kebutuhan batin, kebutuhan rohani itu? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pakai lafzul hasr dari cacah santri niku. Hanya orang-orang yang berzikir kepada Allah hatinya tenang. Makanya yang hatinya tenang sejati itu hanya orang muslim. Hanya orang muslim, karena dia punya satu makanan rohani, yaitu zikrullah. Yang lain tidak akan memiliki ketenangan batin yang sejati. Padahal wis yoga, napa niku olahragane kok Pak? Kembang kempis ngoten lho Pak. Wis olahraga apa wae, carane kayak apapun, tidak akan mendapatkan ketenangan sejati. Karena tenang itu ketika kita mengingat Allah. Maka dalam hidup ini jamaah sekalian, awake dhewe kudu duwe zikir. Ya, alhamdulillah ada salat ya. Ya salat niku kagem napa ta? Napa? Gugur ini wajib. Ning Al-Qur'an ora eneng salat nggih gugur ini wajib niku. Adanya aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk
mengingatku. Jadi cara zikrullah itu yang paling dahsyat ya tetap sholat. Wis to jamaah sekalian, kok uripmu mblasak, ya toh, amburadul, rusak. Kalau ingin memperbaiki mulai sekarang, bismillah, nawaitu ingsun niat mulai dina iki tak dandani sholatku. Yo tat, kemarin saya udah sholat asar ping piro 12 rakaat. Wah pinter gue. Saking semangatnya pengen dandani sholat asar 12 rakaat. Ojo ditambahi, ojo dikurangi, ping 4 wae. Gitu. Wong pesenane iki ya 4 rakaat. Kados kula umpamane aku mesen kelambi endek Mas, batik ngoten nggih. 2 pasang. Nah kok penjahite niku nyukani kelambi panjang toh, lengan panjang. Nah aku ingin mesenku rumah saku lengan pendek kok kayak lengan panjang toh Mas. Nah ning kain turah lho tat. Eman-eman. Kira-kira kula tampi napa mboten? Ya ora ditampa, gak sesuai pesenan. Itulah jawaban salat subuh esuk ki cek sehat tak tambah 2 rakaat. Ayo ta, esuk-esuk cek seger ya ta. Subuh 4 rakaat. Oleh napa mboten? Ora oleh pesenane mung 2 rakaat, ojo ditambahi. Nah ini mulai dari sholat, bahkan nanti di akhirat nggih ngoten, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama diaudit itu sholat. Wis tolek sholatnya beres, kabeh beres. Maka jamaah sekalian, kok hidup kita itu mulai keblangsak nih, wow, mulai nggak baik nasib kita, wis gampang dititeni, sholatmu mulai keteter, mesti nih. Bahkan konco-konco niki sing keturunannya telat, orang duwe keturunan pamane, apa nih orang rabi mikir keturunan, rabi ini telat ya, kui nyapo kui mau. Itu disebabkan didelok wae mesti salate seneng nawar ki piye. Cik ya ini cik lagi adzan Bang. Salat zuhur adzane jam 12 kurang to sakniki. Jam 1 ya cik wektu zuhur. Jam 2 cik wektu zuhur. Ya ora apa-apa, sing penting masih waktu zuhur. Sering menunda. Sering menunda. Walaupun sholat terbaik itu memang tidak harus awal waktu. Karena hadisnya as-sholatu ala waktiha, bukan fi awali waktiha. Makanya nanti sholat isya sing apik ya ning mburi ora ning awal. Ya. Iya Mas. Belajar bahasa kan ngono. Nah, teman-teman semuanya, sholat niki yang penting kita didandani. Carane dandani pripun? Ya mulai ditertibkan wudunya. Nggih. Yen iso gantung wudu, apalagi para santri ini gantung wudu, jangan pernah putus dari wudu. Wudu itu memang hukumnya sunnah, tidak ada wudu wajib ya. Dia menjadi wajib karena berhubungan dengan ibadah wajib. Hukumnya ngikuti ibadah yang menemaninya. Mau sholat, nah, hukum asli hukum wudu ya tetap sunnah. Tapi begitu la yatimul amru illa bi fahuwa wajib, ngono nek usul fikih. Jadi ketika wudu itu hukumnya sunnah menjadi wajib karena untuk melakukan ibadah wajib, di mana sholat itu tidak sah kalau tidak wudu. Tawaf juga begitu, hukum wudu untuk tawaf itu hukumnya wajib. Hukum tawaf itu persis seperti hukum sholat. Lek sa'i ora apa-apa, ngentut ya ora apa-apa, ya. Enggak punya wudu juga enggak apa-apa kalau sa'i, tapi kalau tawaf persis seperti sholat. Kita biasakan jamaah sekalian, piye carane gantung wudu, selalu dalam keadaan wudu, bahkan mau tidur. Wudu sunnah bukan untuk sholat.
Karena itu salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi diri kita dari gangguan yang tidak baik. Wudu ya. Dan cahaya, ya, cahaya yang nanti akan terang banget di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah di akhirat adalah min atharil wudu. Ya, jaga wudunya. Jangan makan kecuali dalam keadaan napa? Punya wudu. Karena lek makan sambil wudu ra iso. Ya. Makanya sholat pakai sarung itu juga batal. Gitu? Nganggo sarung sik baru sholat, ngoten lho. Pak Ustadz bingung gitu. Sholat ora oleh nganggo sarung ya bener, Pak. Nganggo sarung sik baru sholat. Jaga wudunya. Karena dengan berwudu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum jadi berkah. Berkah itu apa? Tandanya akan sangat mudah dipakai untuk kebaikan, akan sangat mudah dipakai untuk beribadah kepada Allah. Bermangan kok warak kemlekaran kan ya, terus ngantuk, wah siki ngalamat nih. Alamat apa bagi orang berkah iki? Mesti ini bermangan berkah sehat untuk murojaah, ya, untuk nambah hafalan, untuk ziyadah, untuk nyambut gawe, mesti ini ngono. Ini bar mangan kok melungker. Ha iki ora beres iki. Nah, jadi makanan pun jadi berkah gara-gara kita makan dalam keadaan punya wudu. Ibu-ibu mau masak, nggih. Ini kalau pas nyukani toyo nih, kalau ngasih air, baca sholawat dalam keadaan wudu. Kita itu pernah mendengar cerita Ustadz Abdul Somad ya, setelah ibu beliau meninggal itu bercerita bagaimana dulu sang bunda itu selalu tidak masak kecuali dalam keadaan berwudu dan bersolawat, bahkan ketika menyuci pakaiannya. Kalau ada gawe ngundang orang-orang kampung di sekitarnya untuk acara tasakuran pamannya, tidak pernah pesan ke orang lain. Beliau bertanya, "Mak, kenapa nggak pesen wae, bikin rendang dan sebagainya itu?" Saya nggak tahu apa yang membikinnya selalu berwudu. Alasan ini loh. Jadi apakah pas bikin makanan itu dalam keadaan wudu apa orang? Aku kurang ngerti. Makanya saya bikin sendiri. Jadilah beliau seperti sekarang ini, dari ibu yang soleha, yang hebat, ya. Lahirlah pria hebat. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh atau soleha itu orang mau didongakne tok ngono. Ya ta, donga terus bareng ngono ya ora. Tapi juga harus diikuti sejak dini. Bagaimana makannya, ya. Begitu pula ilmu yang kita pelajari ini adik-adik. Ya. Bahkan kalau Imam Bukhari bercerita dari ketika beliau menulis semua hadisnya itu selalu beliau dalam keadaan berwudu dan sholat 2 rakaat dulu baru nulis 1 hadis. Makanya berkah ilmunya. Kita nyantri dimanapun tidak diukur dari masanya berapa puluh tahun kita di pesantren, tidak. Semuanya diukur dari keberkahan ilmu itu. Kadang-kadang kita belajar sedikit, tapi Masya Allah karena berkah. Nah, di antara cara memperoleh keberkahan tadi, biasakan diri kita ini menjaga wudu, ya, menjaga wudu. Rasulullah bersabda, bila kamu melihat seorang yang selalu dalam keadaan wudu, isyhadu bi annahu mu'min haqqo, dia itulah mukmin tulen, mukmin sejati. Usahakan selalu berwudu, nggih Pak, Bu. Neng Tegalan wudu. Engko buang angin ya wah, ya wudu neh banyu kene turah-turah wae. Sing rada napa niki?
rada abot ki ibu-ibu niku lho. Wis kadung bengesan pupuran nganggo nganggo tepung, nganggo apa ngono wis batal pisan wudu kok dandan neh, Pak. Ora apa-apa. Karena cahaya wudu itu jauh lebih indah daripada cahaya wedak pupurmu. Gitu. Usahakan jaga sholat. Bagus kalau neng kebun tapi ada napa? Panggonan untuk sholat. Abah saya dulu Pak yang wong tani, tiang tani niku. Tapi nggawa sarung niku. Ya katok cekak ngisori dengkul ireng ngoten niku. Biasalah wong tani gitu. Tapi di sawah itu ada tempat khusus untuk sholat itu. Karena jauh dari masjid, posisi sawahnya itu cukup jauh. Jadi waktu sholat ya sholat. Insya Allah tanaman itu jadi berkah. Ngoten Pak nggih. Kan kita sering mendengar siapa yang menanam dia yang memanen. Kuwi kan riyin Pak, sakniki mboten. Saya yang menanam sing manen tikus. Ya toh, sing manen no tikusnya apa? Nah, sawahmu ora tau kok nggih salat. Makanya mulai sekarang ya Mas sekalian diawali. Kalau ke kebun dalam keadaan wudu sesekali bisa sholat neng galengane rapopo. Karena keistimewaan umat Muhammad itu wajuilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi keistimewaan umat Muhammad itu apa? Dijadikan semua bumi ini suci dan bisa dipakai untuk sholat. Masjid. Masjid itu artinya ora bangunan ini ki, tapi makan sujud. Tempat sujud. Makanya dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa sudah ada Masjid Aqsanya? Enggak ada. Siapa yang bangun? Ya, Masjidil Aqsa. Itu hanya tempat. Ya, jadi boleh orang kudu nganggo apa iki, Pak? Nganggo sajadah ya apa? Ya sukat kuwi mau wis cukup. Sing penting ning kono ora ning teleke. Gitu. Sing penting ora ning teleke wis diresiki. Kotor ora mesti najis. Sing najis mesti kotor. Klambiku ora resik lho, Pak. Ora apa-apa. Ora apa-apa reget. Sing penting ora najis apa neh kena endut. Endut itu suci kok. Ini kadang-kadang awake dhewe ya keliru kudu wadus sik kudu apa ora sang ngono. Kadang-kadang ibadah itu dinilai karena apek loh, Pak. Iya toh apek loh. Loh, saya setuju. Contoh orang haji itu loh, Pak. Begitu dia pakai ihram, ya nggak boleh pakai wangi-wangian gitu. Ora oleh. Ya, sikat gigi itu hati-hati ya. Ketika Nabi Musa waktu itu punya janji dengan Allah untuk berpuasa selama 30 hari. Ya. Pas hari ke-30 dia di Tursina ini akan mengakhiri ibadahnya itu. Nabi Musa potong rambut, wis mandi, wis gosok gigi, wis jadi wis sama udah bersih wangi, ditegur sama Allah. Musa belum selesai karena Musa pakai logika tadi itu disalahkan oleh Allah, akhirnya ditambahi 10 hari. Arba'ina yauman. Jadi arba'ina yauman itu kenapa? Karena sejatinya hanya 30 hari karena kesalahan Musa. Urung wayai kemu wis kemu. Urung wayai potong rambut wis potong rambut. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu pemenang Tegalan sholat. Hatinya tentrem nanti. Insya Allah. Perbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Coba hidup kita ini kayak Abu Hurairah itu setiap malam tidak kurang dari 10.000 istighfar. Abu Darda 21.000. Ini Abu Darda.
istighfar. Nah, awake dhewe iki ora kelase Abu Hurairah, ora kelase Abu Darda. Istighfare mung saelinge. Coba sesekali jamaah sekalian, apalagi mumpung masih nyantri di sini, tenang di sini. Bismillah saya istighfar. Nyoba kuat berapa? Coba Dek ya. Kuat berapa? Tubuhmu yang masih muda ini, jangan hanya dites naik turun lawu. Iya toh? Jangan hanya begitu ngetes tubuh kita itu. Bapak yang ngono, aku iso dangir macul sak Tegalan iki. Ya, ora usah ngombe ekstra jos, wis kuat. Cara nguji ora usah ngono, saiki diuji maca istighfar aja 10.000 kuat ora. Ya, coba itu. Riyadhah, latihan. Ada contohnya. Nanti ada hadis Rasulullah kan hanya 100. Itu Rasulullah yang kita tahu. Sementara di sana kita ngikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Betul nggak? Tidak hanya yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau hanya yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah nggak biasa sholat tarawih berjamaah. Adik-adik nggak usah baca Al-Quran, karena itu di masa Rasulullah juga tidak ada mushaf. Ayo. Jadi makanya ikuti sunnahku dan sunnah siapa? Sahabat-sahabatku, begitu ya. Jadi harus diperluas ngajinya. Yang pertama napa wau? Atine tenang. Carane tenang napa? Panganane ati niku napa? Zikir. Wis to, Pak. Awake dhewe kuwi sugih ra apa-apa, sing penting atine tenang. Gitu? Gitu. Ngono lho. Bisnis sukses ora apa-apa, sing penting atine tenang. Sawahe panen apik ora apa-apa, sing penting atine tenang. Carane piye? Jaga wudu, jaga salat, harus punya wirid. Seorang mukmin harus punya wirid. Ya, wirid yang dibaca terus-menerus, dibiasakan. Ada yang baca sholawat setiap mau tidur 400 kali minimal. Nyapa kok 400 kali? Ternyata saya teliti itu. Orang yang bisa membaca sholawat petang atus setiap mau tidur, kalau udah terbiasa, untuk melanjutkan itu gampang. Kayak teori orang lari itu. Lari dengan kecepatan yang sudah stabil, itu kayak melayu dewe kaki itu. Gitu. Orang yang melatih dirinya baca sholat patang atus itu untuk mudah banget untuk sampai 1000, 2000 dilatih. Zikir. Ini yang paling jauh dari mana, Dek? Hah? Minfin. Saya ngikutin, Mas. Dari mana yang paling jauh? Karangpandan? Hah? Bekasi. Bekasi. Ada yang dari Solo? Banyak. Jarak Solo dengan sini itu berapa? Berapa? Berapa, Dek? Nggak tahu ngukur, Pak. Ya, ya dah, 50 tadi ya. Sekarang wis ngaji ukurannya beda. Jarak begini. Sini ini mana, Pak? Blumbang ya. Blumbang Solo itu 2 juz. Itulah. Wis santri kok jawabane 50 kilo. Lah kok jawabane orang ngubah apa gitu. Jadi kami dulu dididik gitu sama kiai kami. Kami dari pantai utara ke Surabaya, cung. Gini kono ngapalne 3 juz. Jadi ukuran itu, ukuran jarak itu bukan lagi kilo, tapi bisa untuk
Murajaah 2 juz misalnya. Apalane Yasin pamane. Ya, kok kene teko Solo ku pira? Mungkin 5 kali Yasin. Ngoten lho. Bapak-bapak yang ngono sangka Manang Tegalan kuwi pira? Oh, sampai 200 sholawatan. Ngene lho. Ukurane iki ngono kuwi aja ukuran jarak. Supaya memberi bobot perjalanan kita. Awake dhewe urip ngene donya kan mlaku to, Pak. Dikasih nilai, dikasih bobot perjalanan hidup kita ini. Ibu-ibu masak pamane pirang menit? 15 menit aja ngono saiki diganti. Ya, masak sayur iki 200 sholawat ngono lho. Jadi nunggu sama baca sholawat. Gawe marok berapa lama? Bapak-bapak yang ngono. Macul apa? Bapak-bapak sing ternak teri yang ngono, ngeterni anak, ngeterni istri. Nang sekolah niku coba dibaca berapa tasbih. Itu ukuran kita pakai itu pisan. Ojo ngukur meteran. Wis ora zamane ini. Coba adik-adik sini sampai Lawu berapa? Kan. Ya, 2 juz Ustaz. Nah, itu mantep. Bukan 6 jam, bukan 5 jam, tapi 2 juz. Dilatih itu, teman-teman. Bapak-bapak juga begitu. Saya membiasakan diri perjalanan kemana nanti dapat berapa balen surat atau ayat atau bacaan-bacaan zikrullah. Itu yang akan bikin kita tenang. Sebab lek atine awake selalu berzikir akan terjaga semuanya. Coba lek ora zikir. Nang gambar cewek wayu. Nggih ta? Nggih, dodol banyak wanita-wanita itu sugih gara-gara ketombe ya. Ya, gara-gara ketombe niku. Dodolan sampun niku, Pak. Dodolan sabun. Astagfirullah. Nah, ya sempat-sempat didelok wong ketara. Nah, karena kita berzikir jadi kita enggak konsen terhadap hal begitu. Ngaten nggih jamaah? Saged nggih nggih? Pulang dari sini dihitung kok. Berapa istighfar. Karena hati kita itu kayak menu makanan. Saiki pengen pecel, sesuk pengen, nanti siang pengen sop, apalagi. Pilih aja yang bikin hati kita itu tenang, senang. Aku pengen istighfar. Ya istighfar baik. Fadhkurullah dzikran katsira, kan berzikir sebanyak-banyaknya. Tanpa batas. Wong ayat bakunya wa idza laqitum fi'atan fathbutu. Terusnya wadhkurullaha katsira. Ketemu musuh yang ngono, dilatih tidak hanya sabat, tapi juga harus memperbanyak zikir. Jenenge banyak iki pira to? Pira, Pak? 1000 ki akeh ora? Nek duit ya sak titik. Aku yang ndelok duit 1000 cik titik, zikirmu ora nyampe 1000 kok arane wis akeh terus piye? Kaya ngono pengen sugih. Wah. Dilatih nggih? Dilatih. Kemana-mana zikir. Insya Allah hati akan tenang. Niku makanannya. Insya Allah jamaah sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, pikiran padang. Hati tenang, pikiran padang. Pikiran padang ki piye carane? Mikire sing prayoga wae. Kita hanya memikirkan hal-hal yang bikin kita itu happy, senang. Ojo mikirnya barang-barang sing orang genah. Ojo kakean nonton berita-berita yang membuat kita sedih, galau. Wah, iki mati nek Covid. Ayo zamane Covid ngene. Ayo mati neh. Ayo mati neh. Ora usah ngono. Golek ndeloke berita sing apik-apik. Dan pikirannya awake dhewe melok seneng. Masih banyak hal yang bisa kita lihat, kita dengar, gitu, kita baca. Sing apik-apik. Eneng wong ngelokne awake dhewe ya. Aja usah dipikir. Oh, itu duwe cangkem ya ngomong ya ora apa-apa.
Iya toh, aku yang duwe kuping, ya terserah arep tak rungokne apa ora. Kenapa saya harus mendengarkan omongan orang yang membuat saya lara hati? Dianggap wae radio rusak. Ndak wis toh. Oh, pancen wong urip ki yang ngono kuwi eneng wae sing maido. Gitu. Kaya dene ini kalau sing dodol keledai ini kalau Pak. Nggo nang pasar, nggo keledai karo anake, bapake niku. Ujug-ujug bapake numpak keledai ini kaya apa ya lek ning kene? Ya kaya pedet cilik ngono lho. Ai bapak kurang adab iki. Anake kon nuntun bapake mengkruk menak ngono. Bapake krungu ngono, wis lek kowe genti sing numpak. Mosok anake sing numpak wong-wong ngelokne neh. Bocah ora cetha, ora ngerti adab. Bapake kok nuntun ndake mengkruk menak ngono. Iya toh? Ya wis nek ngono tumpake wong loro. Enggak jauh lagi diomongi wong neh. Wes wong ora ndek utek. Keledai cilik ngono tumpake wong loro mati kuwi kok. Astagfirullah. Ya wis saiki medun. Wong loro medun nuntun, ae wong padha gendeng kabeh anak kan bapak. Wong duwe keledai ngono ya dituntun iso ditumpaki kuwi. Ya wis saiki ayo dipikul. Wasa dipikul dilokne neh. Ya cek dilokne neh. Ae wong gendeng kabeh anak karo bapak. Keledai iso duwe sikil malah dipikul. Itulah jamaah sekalian awake dhewe dadi apa wae diomong tangga, diomong wong liya. Makanya enek wong ngomong tentang awake dhewe sing ora prayoga ora usah dirungokne. Ben atine awake dhewe padang, latihan selalu berpikir yang baik-baik wae. Ya ta? Ora usah mikir sing elek. Ya, dilatih. Upamane tanamane saiki kok rego napa rego sayur Pak Mutin. Rego sayur lagi sudah naik belum? Rego sayur iki lagi murah pamane ta. Alhamdulillah. Ojo duwe pikiran elek nang Gusti Allah. Kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah iki piye to karepe iki? Engko nandur tak tandur, kok malah kei rego murah. Ya Allah ki nuruti awakmu aja nih. Dek ben pas pilihan presiden kowe njaluk kabeh rego murah. Ayo dah saiki dituruti Allah, kowe kabeh rego digawe murah. Nek kok kowe sing getun. Ono kuwi oleh-oleh dongamu. Iya dah. Ya ditampa wae alhamdulillah. Ngoten, Pak. Anak era ketompo neng perguruan tinggi neng sekolah favorit apa? Alhamdulillah mesti engko saya bakal diarahkan ke tempat yang lebih baik. Ngelamar calon bojo ditolak. Ojo kendat kowe. Ojo Gunung Kediri. Terus bi alhamdulillah. Beberapa hari ini saya sering didatangi itu Pak. Keluarga ini dia tuh sudah nerima saya loh. Tinggal menentukan hari, dia kok membatalkan tuh. Ini apa? Ketemu pacar lama. Kan lagi. Sedih deh itu, nggak move on. Cacanem saiki. Kowe iki aja sedih ngono. Untung calon bojomu kuwi medal kok kowe saiki. Urung sida nikah. Bayangno len kowe wis nikah karo dheke, terus dheke digondol pacare. Lara kabeh to. Iki nduduhne kelase calon bojomu. Berarti ora apik kanggomu. Aku ora ngomong lek dheke wong wedok ora apik lho ya. Dia itu baik cuma enggak cocok untukmu. Ya toh, Pak. Alhamdulillah diduduhne sadurunge nikah. Coba lek wis nikah. Ketemu pacar lama terus digondol. Nah ya isinan kabeh to, Pak. Tapi kan surat undangan sudah disebar. Wah iki Covid kok kowe undang-undang.
Ya, kita alhamdulillah disyukuri aja. Kalau kita mengikhlaskan sesuatu yang lepas dari kita karena kita senang, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi pikirannya wong mukmin ki mesti seneng wae. Kula niki gak ada konco ora biasa salat terus gelem salat. Nah, kita beri ilmu tadi, yen pengen mulya uripmu kowe salat nang masjid. Akhirnya gelem salat numpak motor. Suatu hari baru seminggu ngoten Pak, sholat asar. Nah, masjidnya itu di pinggir jalan utama jalur Surabaya itu. Nah, kok motornya hilang toh Pak? Ngono ya protes. Tapi piye to iki? Ajaran iki bener apa ora iki? Sik tapi ya to. Ah, Gusti Allah itu lho, eneng-eneng wae. Dek ini aku ora nang masjid ora hilang motorku. Masa aku saiki sregep nang masjid malah hilang motorku. Padahal aku pengen duwe mobil, duwe motor sitoke malah hilang. Lah piye jane? Ya aja ngono to, Kang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah piye tomponan dengan senang hati. Wong kehilangan kok seneng, ya ngono kuwi. Kowe seneng to nang motormu? Iya. Yen kowe ikhlas, kehilangan barang sing kok senengi, Allah mesti bakal ganti nganggo barang sing luwih kok senengi maneh. Jadi lek bojomu digondol wewe ikhlasno. Utawa digondol buta ijo ikhlasno, kuwi bakal entuk sing luwih apik. Hafizah atau hafid ya. Santai mawon Pak nggih. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Santai urip kok digawe angel ya to. Ya ngono, mikire sing bener wae. Nah, wis ngono tetep dek rajin dah ke masjid wis ora gawe motor. Enggak nyampe 1 bulan datang lagi ke rumah tek nggo mobil, Pak. Lah, saiki kok nggo mobil kowe? Nggih, alhamdulillah dapat rezeki. Saiki akhiri iso tuku mobil niku sing kelangan motor niku wae. Jadi rumahnya dia itu memang enggak besar, sudah disiapin garasi untuk mobil. Nah, ngono kuwi lho, Kang. Dek ingin kan kowe pengen duwe mobil, garasimu ya ora gede, cukup nggih mobil tok. Nah ning kono ning motormu. Lek ning motor mobilmu ora iso mlebu. Lho piye to? Makane motormu ki digawa wong liya, sedekahno wis, ikhlasno. Engko ora tinggi manfaat muga-muga ya to. Akhirnya Allah ganti mobil, saiki mobilmu iso mlebu. Ngono lho Pak, kabeh ki lek digawe enteng. Berpikiran baik, nggak ada yang bikin kita itu sedih. Ngoten nggih? Digawe enak wae. Adik-adik yang ngono ngapalne ora masuk-masuk ya toh? Santai wae. Saya lagi dicintai Maryam ini. Karena yang dihafalkan surat Maryam ini. Saya kok lagi baca Ali Imran nggak masuk-masuk. Saya mungkin akan dijadikan keluarganya Imran. Oh ya, keluarga Imran itu hebat semuanya. Dinikmati wae. Ya, ngoten nggih. Apa wae ngoten Pak nggih. Ora usah bingung, wah iki jare Indonesia bakal runtuh iki gara-gara penguasane ngene-ngene. Aja salah to akidahmu nggih. Indonesia iku kudu nek presiden, kudu nek wong siji nek wong loro. Nah, Indonesia itu miliknya Allah. Ini kerajaan Allah, wilayah kekuasaan Allah. Kabeh tergantung sinten? Tergantung Allah. Santai wae. Ben to kono korupsi arep muntal apa wae ben. Ora apa-apa, entek-entekno. Allah itu cik sugih, ora usah khawatir. Sing penting kita rakyat yang Islam tetap jaga Islamnya. Ora enggak usah peduli sing ngono-ngono kuwi. Kabeh bakal entuk ganjaran dhewe-dhewe. Nah, wis entek wektune iki. Pikirane padang ya to. Aja sah mikir sing bruwet-bruwet, sing ora enak. Ustadz, nanti saya tamat sini mau kemana ya? Wong cek engko loh. Ada yang pernah bertanya ke kita itu, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada kambing menyusu ke babi? Itu ada bahasan jalalah dalam fikih Saukani itu. Piye hukumnya kambing menyusu ke babi? Halal enggak? Ayo deh. Hah? Ayo, makanya gampang wae.
Aja mumet-mumet. Ya. Engko yen wis seneng tak kai fatwa. Enak tuh. Iya tuh. Ngono kok bingung kowe. Ustaz nanti kalau sholat di bulan gimana? Mungkin les kono hubungan aku. Kok angel men. Kita tuh kadang-kadang mikir yang belum saatnya dimikir. Wong rabi urung mikir anak. Iya tuh. Nasib saya gimana mau cek engko loh kowe iki. Iya. Kenapa kita itu selalu resah? Karena kita memikirkan yang belum. Kita lupa memikirkan yang sekarang itu. Coba sekarang, makanya kita itu sering berpisah jamaah sekalian, pikiran dengan tubuh. Dan itu tanda orang dewasa. Orang itu resah gara-gara pikirannya melayang ke masa depan atau masa lalu. Orang itu jadi tenang kalau pikirannya ikut tubuhnya. Ya saiki kok kados ngeten iki lho Pak. Aja mikir nang ndi nang ndi. Nang masjid kene Darul Walidain ya. Apa ini? Al Walidain. Ya. Ya nang kene. Ngene wong tua loro ya. Walidain kan wong tua loro ning artine. Nah, wis dianggap aja nang omahe dhewe. Kita tenang gitu. Ngrungokne menak. Engko mulai-mulai kira-kira disangone wae. Ah, wis. Engko ning ngombene berapa? Aku rawani ngombe jamaah rane. Oh, paling ning isor disediani napa niku? Jahe tadi ya. Ya nurung sok dipikirne. Iya ta? Wis ngene kan menak ta ora mikir apa-apa. Oh, cicilan otat kapan? Cik minggu ngarep. Walah pikiran wis neng minggu ngarep. Pikirno sing saiki ku lho. Kowe iki ning kene enak linggo. Makanya orang itu kalau bisa membawa pikirannya nggak ngelantur ke masa lalu dan nggak ngelantur ke masa depan, dia akan hidup tenang. Wala tahinu wala tahzanu. Al-wahn itu adalah mengkhawatirkan masa depan. Al-huzn itu kesedihan karena masa yang lalu. Sing bener ki awake dhewe hidup di saat sekarang. Nah, carane ngelatih supaya kita itu bareng terus piye? Dengan sholat. Sholat itu kita dilatih. Sholat sing usuke piye? Badan, pikiran, jiwa ya manggon ning kono kuwi ora ning ndi. Kalau kita biasa begitu, insya Allah kita hidup senang. Ora usah mikir engko sarapan apa wong cek engko. Ayo ta? Engko sore terus mangan apa? Wong cek engko sore kok mikir. Iki ya aneh. Iya lah nyawamu teko engko sore. Lah ngono ta ya. Anak saya gimana tat nanti kalau kuliah? Nah saiki cek pira? Cek kelas 6 SD. Lah ya lucu iki. Kita itu terlalu mikir yang terlalu jauh. Dilatih ngoten wae digawe gampang. Kayak manuk nih kalau Pak. Ya tadi esuk-esuk miber wetenge kempes. Ayo mabur ngono wae. Engko rak sore wis wareg gitu. Apa mikir sesuk arep nang ndi? Sesuk luwe budal neh ngono tok wae. Ya urip iki. Ah tenan ilmune manuk kan ngoten niku. Awake dhewe ilmune kepinteran, akhirnya malah stres. Adik-adik yang ngono ngapalne aja, yang diapalin itu aja mikir yang macam-macam. Nah, mikir pacar, mikir opo. Pacar saya digondol orang, alhamdulillah. Berarti memang dia itu tidak pantas kamu tunggu kan. Hati tenang, pikiran padang. Nomor telu nih lisan Pak. Lisannya kudu sopan. Ngomong sak ngomong kudu sing tepak. Jangan sampai kita itu mengatakan sesuatu yang itu akan membuat kita sengsara. Bekang saya kabar, waduh kayak gini loh. Kabeh regane hancur, bisnisku hancur kayak gini carane. Dados dituruti oleh Allah, akhirnya betul-betul hancur. Berkali-kali ada keluarga suami istri dengan anaknya datang, Ustaz tolong gimana anak saya. Nah aku ramela urun kok kowe sambat nang aku ngono. Gitu. Nanya apa anaknya wedhik no akal Ustaz. Ya alhamdulillah. Lah malah alhamdulillah. Kan wis kabul dongamu. Nah kowe bolak-balik ngomong anakku nakal, anakmu saiki digawe nakal dening Allah. Nah kok kowe susah.
Ya ora ngono piye? Wong sabdone wong tua kuwi sing le mandi. Ngoten Pak. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang buruk untuk harta kita, keluarga kita, hidup kita. Itu tumus. Ucapan kita itu benih. Ucapan kita itu benih. Bahkan kalau pengen anaknya nanti keturunannya menjadi orang-orang hebat, sukses, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu alaihim apa falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Di antaranya kon ngomong sing bener, sing apik-apik. Latihan. Kayak saya Sudes nih lho Pak, sing Imam Masjidil Haram niku. Ya, sebagai ketua panitia pengembangan 2 masjid ini beliau. Apa itu? Pas waktu kecil dia, ibunya lagi, orang tuanya mau ada jamuan makan begitu, tasyakuran. Nah, Sudes kecil ini datang dari main di luar, nah kok nggawa pasir tuh. Makanan yang sudah disiapkan itu, yang mandi, yang macam-macam, malah diwuri pasir itu. Lek jenengan dadi wong tuane Pak, kira-kira kok gandring apa kok sepak Pak nih Pak kira-kira. Nah, tamu sudah mau datang nih, tapi ibunya mengatakan, ya Allah Sudes, bocah pinter kaya ngono kaya metu kono dolan nang masjid kono, pengen dadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Kalau beliau keliling kemana-mana, kisah itu yang diceritakan. Saya jadi imam Masjidil Haram itu karena ucapan ibu saya waktu itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nggih, ngomong sak ngomong nggih awake dhewe, nggih bisnis awake dhewe, nggih tegale dhewe, nggih anak-anake dhewe, ngomong sing apik wae. Wis to Pak jenengan duwe motor pamane. Motor elek mogokan. Alah, dilunkat gembos banmu. Saya setuju. Motor kaya ngene ketinggalan ora rapi kaya ne kancamu, mari ngono. Nabrak tukulan asem. Lho, saya setuju. Ngomong sing enak ya Allah motor kok wayu men ta kowe saiki. Kata Mio. Utawa montore ganteng men kowe. Ayo jak dalan-dalan, jalan-jalan. Seneng tuh motor mobil, nggak bakal rewel. Wis to, dieling-eling motormu ki rewel, mergo atimu sing rewel, pikiranmu sing rewel. Termasuk bojomu kok rewel, mesti sebabnya lek atimu sing rewel utawa pikiranmu sing rewel niku wae. Ngoten nggih? Latihan. Ngomong sak ngomong sing apik ya Allah, tanaman kok apik men, disenengi tikus saiki. Alhamdulillah sedekah. Makanya yang kita tanam jamaah sekalian dieling-eling niku ilmu nih. Wonten Sahih Bukhari Muslim nih. Semua tanaman yang dimakan manusia, dimakan binatang, ya, itu semuanya dihitung sodakoh. Bahkan dalam lafadz Bukhari itu sodakoh dibesarkan oleh Allah sampai hari kiamat. Hingga setiap hari awake dhewe bersodakoh kaya. Makanya baik kalau jenengan punya kebun, tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh binatang lainnya. Wah, ini kebun ombok, coba ditanduri tanaman yang memang tidak untuk kita makan, tapi bisa dimakan oleh burung-burung. Para petani Palestina itu, petani kurma terutama, kalau manen kurma tidak dihabisin semuanya. Kata mereka, ini bagian burung. Nah, ojo kabeh diuntal. Kabeh kok untal. Akhirnya Allah ngirim tikus, ngirim momong ngono. Aku ora tau kok wenehi. Kasih. Itu caranya bersodakoh. Karena sodakoh ini menolak bala. Coba nih tanamannya ngoten nggih, diikhlasni mawon, insyaallah Allah bakal ganti. Yang terakhir setelah ucapannya baik, jangan pernah ngomong yang buruk. Tingkah laku nih sing api. Tumindak becik gampang. Jadi gampang kita ini melakukan sesuatu yang baik. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan, ayo dilakoni. Iki kok eneng carang neng dalan tak pinggirne, iki eneng geragal neng dalan tak pinggirne. Ini eneng selokan kok mandek, bunteti, ya. Ora usah ngenteni pemerintah. Ayo diberesi, masya Allah.
Iki ning dalan kok ana paring bolong-bolong ngono. Nah ya kowe kira-kira di lemah apa ora tau sak titik wae. Iso ora tuku semen sak kilo pamane kok tutup ning kono. Setiap kali orang yang lewat jenengan entuk pahalanya. Loh, ngene apa nggih? Wah, ini kan proyeknya pemerintah. Iya pemerintah. Kowe iki butuh sangon ning akhirat apa ora? Ya, kadang-kadang ngecembong banyu nih pinggir dalan. Apa ngenteni pemerintah neh ngene iki. Nah kowe ning ngarep omahmu. Apa tak abote kuwi, ya ta? Rumpute kok resiki sampai kok ilangi. Masuk masjid, masjidnya kotor, sapulah itu. Karena Rasulullah sampai mengatakan di antara pahala yang besar Allah tunjukkan di akhirat nanti ngeluarkan al-qadha. Al-qadha ini ya kotoran kecil lah ya dari masjid. Jadi kita ngambil kotoran, kadang-kadang saya melihat sendiri dan akhirnya saya melakukannya. Neng masjid ngendi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, delok ulama, neng kotoran dilebak neng kantong. Saya ikuti itu sampai sekarang. Karena itu nanti akan ditunjukkan besarnya. Ya nah? Masuk masjid kotor, masuk toilet reget disiram diresiki. Oh, reget terus ngaleh. Nah piye to iki? Tugasmu kowe iki digerakne Allah ke situ itu paling tugasmu kan ngresiki. Nah udu toilet ku lho Pak, iya pancen. Nah, kowe nganggo toilet liyane sing ngresiki ya wong liya. Tanamlah tanaman yang telah karena kayak kita kadang-kadang menikmati tanaman yang ditanam oleh orang sebelum kita, gitu. Dia mangan dondong, gini mangan apa? Buahin apa tengeri gini? Buah naga, buah pisang, buah durian. Kadang-kadang kan itu bukan tanaman kita. Bahkan kadang-kadang tanaman orang Jawa Timur sana, tanamannya di sana, buahnya kita yang makan kan? Kita sering makan sesuatu yang tidak pernah kita yang menanamnya, maka tanamlah. Jadi opo wae tumindak apik sing bisa kita lakukan, ayo biasakan dilakoni. Ya, ngene iki menake apa ya Kang? Ayo rasan-rasan wae. Aja ngono, kuwi tumindak ora apik. Ayo saiki murojaah yuk, wong papat murojaah. Saya itu punya teman begitu. Karena belum ada kiainya, belum ada ustadznya. Akhirnya di masjid sederhana itu mereka berempat setiap malam itu maca Quran, terus menghafalkan murojaah sampai jam 09.00 kesel mulai terus turu. Lungguh-lungguh nek ketemu neh ning ndi cangkruan ngobrol ngopi ngurip ning dunya dinikmati gitu Pak. Aja sepaneng dengan masalah. Kalau ning pinggir kalinya apa? Ya mancing apa semedi ya berzikir mendengarkan suara alam, indah itu caranya demikian. Itu minta api, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, nulung bojo korah-korah ya, nyuci pakaian, ngeresiki taman, apa saja, apalagi adik-adik ini ngerti sandalnya jamaah iki pating pletot, kiwa karo kiwa, sitam melayu rono dirapikan. Bagaimana kamu akan memimpin umat yang hebat noto sendale ra iso. Itu dibiasakan bangun tidur yang dilakukan pertama apa? Ngelipat selimut. Selimutnya dirapikan. Kalau Anda sudah memulai hari bisa mengatur hidupmu, kamu akan sukses di kemudian hari. Nggih, sandal ora rapi dirapikan. Aneng wong bingung dibingungne wae piye? Dituduhne. Eneng kancane keluwen dijak sarapan. Wis apa kebaikan yang bisa kita lakukan ayo kita lakukan. Kita akan bahagia, Pak. Kok sing dipikirne wong liya terus ya? Ketika kita selalu memikirkan orang lain, hidup kita bakal diberesi oleh Allah. Tapi yang uripmu kok nggih mikir awakmu dhewe terus, kita dibiarkan begitu. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Maka jamaah sekalian ini kuncine atine tenang, pikiran padang, lisane sopan, tumindak apik gampang. Insyaallah kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, memberkahi hidup kita, dan kita diberikan kebaikan dan rahmatnya sampai akhir hayat kita.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Segala amalan jadi ibadah.